Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 260. Cicilia di situ. Fernando terkejut. Yunita melanjutkan dengan menjelaskan, setelah saya diberitahu Cicilia, barulah saya tahu bahwa sebenarnya hari itu di Fortune Plaza kamulah yang membantu saya mendapatkan tas saya kembali. Saat saya mendengar namamu, saya merasa cukup akrab. Juga kejadian di Hotel Royal Garden. Saat kamu sudah pergi, barulah saya teringat kamulah yang memberi hadiah Californium di pesta ulang tahun Cicilia. Hal ini dikatakan oleh Cicilia kepada saya. Tidak heran kalau kamu mampu mengalahkan Hamdin dan penjaga keamanan keluarga Haddad tidak melakukan apapun. Saya rasa mereka melakukan semua ini karena ada perintah dari Cicilia. Fernando mengangguk, ternyata seperti itu. Nona Yunita, ada masalah apa sehingga kamu mencari saya? Fernando, bukankah kamu ingin bekerja sama logistik dengan keluarga Wahidi? Mengenai hal ini, aku rasa aku bisa membantumu, jawab Yunita. Kali ini, Fernando benar-benar terkejut. Nona Yunita, bagaimana cara kamu untuk membantuku? Tanya Fernando. Fernando, kamu cukup memanggilku Yunita. Yunita tersenyum, mengenai cara untuk membantumu, silahkan kamu datang ke rumah saya dan mari kita bicara secara langsung. Kapan dan di mana rumahmu? Kata Fernando. Besok malam jam 7. Rumahku ada di Grand Palace. Kalau kamu sudah sampai di pintu depan, hubungi saja aku dan aku akan menjemputmu, kata Yunita. Baiklah. Pada saat yang sama, Grand Palace adalah kawasan villa di kota Lautan Timur. Meskipun nilainya tidak sebagus villa Gunung Idaman Awan, tetapi harga villa di dalam kawasan tersebut masih termasuk sangat tinggi. Harganya biasa dimulai dari 16 miliar rupiah. Harga ini bagi kebanyakan orang termasuk sangat mahal. Di salah satu villa tersebut seorang gadis berpipi tembem seperti bayi meletakkan ponselnya dan berteriak ke arah dapur. Ibu, besok malam, masaklah makanan yang enak karena akan ada tamu datang. Gadis itu adalah Yunita. Akan datang tamu. Siapa? Di dapur terdengar suara seorang wanita. Yunita, jangan-jangan ini pacarmu ya? Bukan. Wajah Yunita memerah, bukan pacar. Dia adalah orang yang saya ceritakan padamu. Orang ini membantu saya mendapatkan kembali tas saya di Fortune Plaza. Namanya Fernando. Saya ingin mengundangnya untuk makan malam sebagai tanda terima kasih padanya dan saya juga mau membantunya. Ternyata begitu. Pemuda itu adalah seorang pemberani. Benar-benar harus mengundangnya datang ke rumah untuk bertamu sebagai tanda terima kasih. Kata Ibu Yunita. Pada pukul 7 malam hari berikutnya, Fernando datang ke Grand Palace tepat waktu. Manajemen Grand Palace sangat ketat. Mobil Fernando yang baru saja melaju ke dalam, segera dihentikan oleh penjaga keamanan. Maaf Pak, kami tidak bisa membiarkan kendaraan asing untuk masuk. Jika Anda kenal dengan pemilik rumah di lingkungan kami ini, silahkan Anda menelponnya terlebih dahulu agar dapat menjemput Anda. Baiklah. Fernando tampak tenang dan menelpon Yunita. Tak lama kemudian, seorang gadis keluar dari dalam lingkungan tersebut. Dia mengenakan rok panjang, mata besar, dan pada saat tersenyum terdapat sepasang lesung pipi yang lucu. Terlihat pipi yang tembem, sudah jelas itu adalah Yunita. Fernando, kamu datang sangat tepat waktu. Dia berjalan ke arah Fernando dan tersenyum. Undangan dari seorang gadis yang cantik, masa telat. Fernando juga menyeringai. Awalnya untuk seseorang dengan karakter seperti Fernando, terlihat seperti jarang bisa berkata-kata yang menyenangkan gadis-gadis, apalagi ia sudah berkeluarga. Tetapi Yunita dapat membantunya untuk kerjasama logistik. Di saat seperti ini, kalau mulut bisa berkata lebih manis,
ya berkata lebih manis. Benar saja, wajah Yunita memerah. Di dalam hatinya sedikit tersenyum dan agak malu, katanya. Ayo masuk. Petugas keamanan melihat Yunita sudah sejak tadi menunggu di gerbang depan. GMC terbaru. Melihat mobil Fernando, mata Yunita berbinar lalu ia menatap Fernando dengan tiba-tiba. Fernando, apakah ini mobilmu? GMC harganya lebih dari 2 miliar rupiah. Ternyata Yunita mengetahui mobil ini. Yunita tidak menyangka bahwa Fernando benar-benar mengendarai mobil yang bagus. Bukankah Hamdin pernah berkata bahwa Fernando adalah seorang pengantar pesanan? Apakah mungkin seorang pengantar pesanan bisa membeli mobil sebagus ini? Ya, ini milikku, Fernando dengan mudah mengakui. Tidak disangka ya, kamu mempunyai banyak uang dan mobil mewah, masa pekerjaanmu hanyalah pengantar pesanan? Yunita tertawa. Biar saya jelaskan, saya bukan pengantar pesanan. Fernando tidak bisa berkata apa-apa. Lalu ia menceritakan kejadian di restoran BBQ Impian Nando dan sebenarnya dia membantu seorang pengantar pesanan untuk mengantarkan pesanannya. Kebetulan pesanan yang diantarkan adalah dari Hamdin. Jadi dia keliru dan mengira aku adalah seorang pengantar pesanan, kata Fernando. Ternyata begitu. Setelah mendengarkan, Yunita tiba-tiba menyadarinya. Kalau dipikir-pikir, apakah mungkin seseorang yang bisa mengendarai mobil Porsche seharga miliaran rupiah adalah seorang pengantar pesanan? Selain itu, pada saat di Royal Garden kemarin, Armani yang dikenakan Fernando, mungkin bukanlah sewaan, tapi merupakan pakaiannya sendiri. Sembari mengobrol, tak lama kemudian sudah tiba di villa milik Yunita. Yunita, jadi ini adalah pemuda pemberani bernama Fernando. Seorang wanita berdiri di pintu villa sembari melihat Fernando dan tersenyum. Wanita ini berusia 40 tahun lebih, tetapi kulitnya terawat dengan sangat baik. Kulitnya putih berisi dan di wajahnya tidak terdapat kerutan sedikit pun. Di lehernya menggantung liontin berlian berkilauan yang mahal dan tidak biasa. Orang ini adalah ibu dari Yunita, Amelia Zainos. Ya, Yunita mengangguk dan berkata, Fernando, perkenalkan ini ibuku. Halo Bibi, Fernando berkata sembari tersenyum. Halo, Amelia mengunjukkan senyum. Tatapannya mengarah pada Porsche di belakang Fernando, matanya berbinar dan ia semakin tersenyum. Cepat, masuk dan makan. Jika tidak, makanan akan menjadi dingin. Baiklah, 3 orang tersebut memasuki rumah. Villa Yunita sangat besar, dekornya sangat elegan. Di bagian dinding juga terlihat berlian, batu giok yang dibuat menjadi ornamen yang mempesona. Udara di dalamnya tercium wangi kayu cendana ringan. Keluarga Sambari yang beranggotakan 4 orang ini bekerja di bidang barang-barang mewah sehingga Fernando tidak terkejut dengan dekorasi ini. Ketika saya tiba di ruang makan, meja itu penuh dengan piring. Fernando, hidangan ini saya buat sendiri. Ayo duduk dan dicoba ya, Amelia berkata dengan sangat antusias. Kamu berada di Fortune Plaza dan membantu putriku mendapatkan kembali tasnya, terima kasih banyak ya. Ini hanya masalah kecil, tanpa saya pun orang lain pasti akan melakukannya. Fernando tersenyum, tidak sungkan dan duduk untuk makan malam. Amelia sangat penuh dengan keramahan, sehingga Fernando memiliki kesan yang baik terhadapnya. Lihatlah apa yang kamu katakan. Zaman sekarang, sebagian besar orang-orang hatinya sudah dingin. Jika kamu tidak turun tangan, tas itu pasti akan dibawa kabur oleh pencuri. Amelia membuka mulutnya dan sepertinya bertanya dengan santai. Fernando, apakah ayahmu berasal dari kota Lautan Timur? Tidak. Fernando menggelengkan kepalanya, kota Temerung. Fernando merasa bahwa Amelia sedang mencari tahu latar belakangnya. Kota Temerung. Amelia terbelalak, saya tidak menyangka kamu adalah orang yang berasal dari ibu kota. Harga rumah di sana jauh lebih mahal daripada kota Lautan Timur ini. Dan keluarga di sana biasanya adalah keluarga kelas atas. Ada jurang pemisah yang cukup besar. Kami keluarga Sambari hanyalah semut kecil di hadapan keluarga besar ini. Oh ya,
apakah kamu mempunyai rumah di kota Temerung? Punya. Fernando dibesarkan di kota Temerung. Pada saat usianya sekitar 10 tahun, barulah ia pindah ke kota Lautan Timur. Keluarganya memiliki berapa properti di kota Temerung, Fernando sendiri tidak ingat jelasnya berapa. Tapi ia ingat bisa setiap hari berganti-ganti rumah secara bebas selama 1 bulan. Bab 261. Oh ya, Amelia menatap dengan mata berbinar, dia sangat puas dengan kondisi Fernando. Kamu membantu putriku mendapatkan tasnya kembali di jalan. Aku melihat kalian berdua sepertinya sangat cocok. Putri saya sudah bukan anak kecil lagi, sampai saat ini belum ada pacar. Tidak tahu bagaimana perasaan Fernando terhadap putri saya. Mendengar ini, Fernando tercengang. Amelia ternyata sedang mencarikan pacar untuk putrinya. Yunita juga menyipitkan mata, wajahnya memerah. Dia memiliki kesan yang baik kepada Fernando, tetapi tidak terpikir memiliki hubungan dengannya bahkan sampai ke tahap pacaran. Tapi Fernando ini, tampaknya juga baik. Hatinya baik, suka membantu, kondisi keluarga juga sangat baik. Yunita diam-diam menatap Fernando. Detak jantungnya sedikit bertambah cepat. Fernando sedikit terdiam. Amelia ini mengajukan begitu banyak pertanyaan yang pada akhirnya ternyata tujuannya untuk mencarikan seorang pacar untuk putrinya. Bibi, sebenarnya aku Fernando membuka mulutnya dan mau memberitahu Amelia bahwa sebenarnya dia sudah menikah. Tapi tiba-tiba ada pintu terbuka. Di luar pintu, seorang pria parubaya dan seorang pemuda sedang berbicara dan tertawa sembari masuk. Pria parubaya dengan kacamata tampak cerdas, tetapi di sekujur tubuhnya terdapat aura yang berkarisma. Orang biasa yang berada di sampingnya, mungkin tidak akan berdaya dengan auranya. Orang ini adalah ayah Yunita, kepala keluarga Sambari, Rasadi Sambari. Di sampingnya ada seorang pemuda dengan wajah bersinar bagai bintang, pipi tirus, sangat tampan, rambut disisir di bagian belakang kepala dan terlihat sangat bersemangat. Ini adalah Makbul Zahir, Paman Rasadi, vilamu cukup besar ya. Setelah memasuki rumah, Makbul mengira-ngira besarnya villa dan tersenyum sambil berbicara. Ah tidak juga, ini hanyalah villa biasa, Rasadi tersenyum, kalau di Grand Palace, mungkin termasuk besar, tetapi jika ditempatkan di Gunung Idaman Awan, hanyalah sebuah villa kecil. Aku mendengar bahwa villa Gunung Idaman Awan yang paling mahal dibeli oleh orang kaya misterius dengan harga lebih dari 140 miliar. Tampaknya air di kota Lautan Timur sangat dalam ya. Makbul kesal, meskipun selama ini yang terlihat adalah 4 keluarga tertinggi, tetapi masih ada banyak orang kaya yang tersembunyi. Dia menoleh dan melihat ke arah ruang makan dan sedikit melirik melihat seorang pemuda duduk di sana. Fernando, mengapa kamu ada di sini? Makbul penuh dengan rasa terkejut, tidak menyangka bisa bertemu Fernando di sini. Wajahnya tiba-tiba tampak menghina. Fernando, ini adalah keluarga Sambari, salah satu dari 4 keluarga terkaya. Apakah kamu yang seorang pengantar pesanan bisa datang seenaknya? Kamu tidak akan mengambil pesanan, mengirimkannya ke sini lalu mampir dan ikut makankan. Makbul berbicara sembari tertawa. Amelia, siapa dia? Mata Rasadi juga melihat ke arah Fernando dengan rasa terkejut. Dia kemudian ingat bahwa dia melihat Porsche di depan pintu rumahnya, dan mobil itu seharusnya adalah milik pemuda itu. Mobil seharga lebih dari 2 miliar, maka identitas remaja itu seharusnya tidak sesederhana yang dipikirkan. Rasadi, aku akan memperkenalkanmu. Amelia membuka mulutnya. Ini adalah Fernando. Di Fortune Plaza, tas Yunita dicuri oleh pencuri. Berkat pemuda ini tas Yunita berhasil kembali kepada pemiliknya, jadi Yunita secara khusus mengundangnya untuk datang sebagai tanda terima kasih. Ternyata begitu. Rasadi tersenyum kepada Fernando. Fernando, terima kasih telah bertindak sebagai pemberani ya. Hanya masalah ringan, Fernando tersenyum samar. Rasadi, kondisi Fernando sangat baik. Amelia lagi-lagi berkata, mobilnya adalah Porsche seharga miliaran. Bukan itu saja,
yang terpenting dia berasal dari kota Temerung dan memiliki rumah di sana. Petik 2. Oh ya, mendengar ini, mata Rasadi berbinar. Kota Temerung merupakan ibu kota Indoland. Pada saat yang sama, merupakan tempat berkumpulnya keluarga kelas atas. Jika dapat pintu relasi dengan orang-orang di sana, bagi keluarga Sambari merupakan sebuah keuntungan yang sangat besar. Tidak tahu siapa nama ayah Fernando, mungkin aku mengenalnya. Rasadi berkata dengan rasa penasaran yang tinggi. Paman Rasadi, Bibi Amelia, kalian telah ditipu. Fernando itu hanyalah pengantar pesanan. Pada dasarnya dia adalah seorang yang payah. Di samping, Makbul tiba-tiba minum sembari melihat Fernando dengan penuh penghinaan. Pengantar pesanan. Amelia menggelengkan kepalanya, Makbul, kamu jangan asal berbicara. Seorang pengantar pesanan, mana mungkin mengendarai mobil seharga lebih dari 2 miliar. Makbul, tolong jaga perkataanmu. Yunita juga berwajah dingin, di Royal Garden, kamu mengejek dan menghina Fernando. Saya tidak menghentikanmu waktu itu karena itu adalah tempat keluarga Haddad. Tapi di sini, ini adalah rumah keluarga Sambari. Fernando adalah tamu keluarga Sambari. Jika kamu menghina Fernando, maka kamu menghina saya dan keluarga Sambaril meskipun keluarga Sambari saya tidak sebanding dengan keluarga Zahirmu, tetapi kami masih memiliki harga diri. Jika kamu berkata seperti ini lagi, silakan pergi. Kamu tidak diterima di sini. Betul itu Makbul. Kamu berkata seperti itu sangat tidak sopan. Rasadi juga menggelengkan kepalanya. Fernando, saya mengundangmu ke sini untuk membantu kamu dan keluarga Wahidi mencapai kerjasama logistik. Yunita melihat wajah Fernando lagi. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Tapi kamu bukan pengantar pesanan, saya rasa kerjasama logistik ini tidak bisa terwujud dan percuma membiarkan kamu jauh-jauh datang kemari. Mengapa? Fernando terkejut. Yah, saya pikir kamu seperti yang mereka katakan, membawa semua pengantar pesanan di kota Lautan Timur untuk berkumpul dan membuat perusahaan. Kemudian menemukan kerjasama logistik untuk membantu mengantar pesanan dan memberi mereka komisi. Yunita sedikit malu untuk mengatakan. Keluarga Sambari kami baru-baru ini juga membangun logistik sendiri sehingga kamu dapat menggunakan logistik ini dan bekerja sama denganmu. Tapi saya tidak menyangka ternyata kamu bukan seorang pengantar pesanan. Semakin banyak berbicara Yunita menundukkan kepalanya semakin rendah dan sangat malu. Fernando merasa sangat kesal. Ternyata Yunita mengajaknya bertemu dengan tujuan melakukan kerjasama dengan logistik milik keluarga Sambari. Yunita, kamu tertipu oleh Fernando si payah ini. Dia hanyalah seorang pengantar pesanan. Makbul minum lagi. Makbul, tolong keluar dari sini sekarang. Yunita tidak sabar. Saya katakan untuk terakhir kalinya, Fernando bukan seorang pengantar pesanan. Makbul, kamu benar-benar tidak sopan berbicara seperti itu. Rasadi juga berkata, Amelia menghela nafas, tidak menyangka Makbul sebenarnya tidak punya otak. Fernando, mengendarai mobil seharga lebih dari 2 miliar, mana mungkin ia adalah pengantar pesanan. Paman Rasadi, Bibi Amelia, saya punya bukti bahwa Fernando adalah pengantar pesanan. Makbul berkata lagi, buktinya. Mendengar ini, orang-orang tertegun. Bukti apa? Coba lihat, kata Rasadi. Makbul membetulkan bahasanya dan berkata, Paman Rasadi, baru-baru ini satelit Lautan Timur TV sedang dalam persiapan untuk variety show, yang disebut, Aku Orang Kaya, kamu pasti mengetahuinya kan? Tentu saja aku tahu, Rasadi mengangguk, dari kota Lautan Timur, dipilih 30 orang kurang mampu, memberi mereka 20 miliar, dan membiarkan mereka menjadi kaya. Kemudian merekam siaran video. Program ini, setelah disiarkan, ratingnya sangat tinggi banyak investor, sponsor sangat optimis. Paman Rasadi, kamu benar. Makbul berkata, dan saya keluarga Zahir saya adalah salah satu sponsor dari program, Aku Orang Kaya. Bersambung ke bab 262. Terima kasih sudah setia di channel ini.
Sampai jumpa pada bab selanjutnya.